Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Nanang Miswar Hashim, Esos MSI, selaku Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Yang kami hormati narasumber kita, Mas Herlangga Panditama SDS dari Section Head Marketing Creative Design Okezon.com dan CEO Invi Studio, serta yang kami banggakan peserta kuliah tamu Visual Identity, the essential part of branding that you should know. Oke, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melampiaskan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kegiatan ini diinisiasi oleh Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenalkan, nama saya Dian Eka Permanasari sebagai pembawa acara sekaligus moderator dalam acara pagi hari ini untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya adalah sambutan, kemudian pemaparan materi dari narasumber kita, dilanjut dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga. Para peserta dipersilakan untuk duduk tegak.
Baik, sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, saya mohon untuk teman-teman membuka kameranya dulu yuk. Kita foto bersama mengabadikan momen di awal sesi kuliah tamu hari ini. Oke. Yuk, ayo semuanya open kamera dulu. Ayo Mas Amri, Mbak Aulia, Mbak Syarbela, Mas Rafli, bisa open kameranya? Oke, sudah siap ya? Senyum semua. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Senyum lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Prodi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Nanang Miswar Hashim SOS MSI. Kepada Bapak Nanang, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Mbak apa Ibu ya? Oh, calon Ibu, jadi Bu Dian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan berupa kesehatan dan rezeki sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, mudah-mudahan sholat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas atau Bapak ya ini ya, pada Mas Bapak Hirlangga Panditama. Mas aja Pak. Oh Mas ya Mas, karena masih imut kayak wajah-wajahnya wajah Korea. Kepada Mas Hirlangga Panditama saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyediakan waktu untuk transfer ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Terima kasih Mas. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah Desak Komunikasi Visual, yaitu Mbak Dian sama Mas Habibi, yang telah menyediakan kegiatan berupa kuliah dosen tamu dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang visual identity, yang memang dari konteks akademik tema ini menjadi kajian yang menarik karena banyak peneliti yang mengkaji tentang visual identity ini. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih juga dan tetap semangat, ura, gitu kan. Tetap semangat kepada mahasiswa-mahasiswi KPI khususnya semester 4 ya ini ya. Semester 6. Semester 4, Pak. Semester 4 ya. Tetap semangat terus dalam menjalani proses perkuliahan, walaupun perkuliahan yang kita lakukan selama ini campur-campur, kadang luring, kadang daring, dan kebanyakannya adalah daring. Yang problem dari proses perkuliahan ini juga sangat mengganggu sekali bagi efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Karena kita terhalang oleh ruang dan waktu. Kalau dalam kajian komunikasi, salah satu problem dalam proses komunikasi tidak bisa efektif dan efisien adalah karena faktor ruang dan waktu itu. Walaupun teknologi kita sudah terbiasa dengan teknologi, akan tetapi kita tidak bisa menghilangkan kesan yang sudah ada selama ini ketika kita melakukan proses komunikasi secara langsung.
mas-mas, bapak-bapak, dan ibu, dan adik-adik semua yang saya banggakan. Terkait dengan tema visual identity ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena ini berhubungan sekali dengan kompetensi Prodi KPI, yaitu menciptakan profil lulusan yang memang punya kompetensi dalam mengelola media. Pengelolaan media ini ketika kita berbicara tentang konvergensi media, bahwa peluang-peluang profesi ke depan itu tidak hanya sebagai seorang podcaster atau jurnalis. Banyak media-media juga yang membutuhkan desainer komunikasi. Nah, desainer komunikasi ini salah satu tugasnya adalah bagaimana dia mampu membentuk sebuah simbol-simbol dalam bentuk visualisasi yang digunakan sebagai sarana branding untuk memperkenalkan produk kepada khalayak. Kalau dalam konteks bisnis ekonomi, dulu di zaman konvensional kita memperkenalkan produk hanya dengan face to face, B itu lambe, ya, dari bibir ke bibir. Akan tetapi pada peradaban zaman menghendaki ketika ada internet dan sebagainya, apalagi kita masuk di industri 4.0, akhirnya berkembang menjadi visual identity. Kita kasih contoh saja bagaimana visual identity yang dimiliki oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang hampir semuanya karakternya ditiru oleh semua PTYN universitas di bawah lingkungan PTYN Kemenak. Jadi memang pertama kali misalkan dengan visual identity, dengan visi integral interkoneksi, ada laba-laba dan sebagainya, hampir semua kampus-kampus di bawah PTYN meniru logo UIN Sunan Kalijaga. Akan tetapi sampai sekarang belum berhaki ya. Sampai sekarang belum berhaki. Nah, ini adalah bagian dari visual identity. Jika ditinjau dari perspektif komunikasi, ada sebuah kajian komunikasi yang membahas tentang ini, salah satunya adalah teori tentang stimulus respon. Artinya apa? Bagaimana seorang komunikator membuat stimulus yang bisa memberikan sense of interest terhadap audiens. Salah satunya dalam bentuk pesan. Pesan ini berupa visual identity juga. Nah, kenapa visual identity perlu dikaji? Nanti mungkin Mas Erlangga Panditama bisa memberikan gamblang tentang kenapa visual identity harus ada di era sekarang. Karena apa? Ya, karena salah satunya adalah branding, yang kedua adalah mendongkrak dari sisi marketing dan pemasaran. Sehingga visual identity selalu akan berhubungan dengan, kalau di dunia industri akan selalu berhubungan dengan berapa banyak penjualan atau seller yang didapatkan. Kalau di PR kan seperti itu konsep public relation-nya. Visual identity ini juga merupakan merupakan sebuah simbol yang bisa dimaknai oleh audiens. Maka dalam membuat stimulus berupa simbol ini diperlukanlah sebuah kajian-kajian mendalam, tidak sekedar hanya membuat visual saja, akan tetapi banyak filosofis dan juga banyak hasil-hasil riset yang diterapkan dalam visual identity ini. Salah satu ngomong tentang warna. Penggunaan warna juga akan berdampak pada psikologi audiens. Ya, kalau visual identitinya KFC warnanya hitam, saya yakin nggak laku. Kenapa KFC itu simbolnya warnanya oranye dan sebagainya ya, karena warna oranye itu punya dampak psikologi, bikin orang cepat lapar. Seperti itu. Jadi saya berharap nanti dari kuliah ini, saya terima kasih kepada Mas Erlangga Panditama. Mudah-mudahan nanti Mas Erlangga bisa membagi pengalaman, membagi pengetahuan, sehingga apa yang diperoleh nanti mampu memberikan outcome berupa pemahaman dan mungkin bisa dipraktekkan oleh mahasiswa-mahasiswi kami di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kata. Ya, mangan ketupat dicampur santen bek menawi wonten lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nanang Miswar Hashim atas sambutannya pada pembukaan acara kuliah tamu hari ini.
Baik teman-teman, sebelum memasuki acara inti, saya ingin menyampaikan sedikit sharing mengenai materi kita pada hari ini. Jadi, menurut penelitian dari Princeton University, seseorang hanya memerlukan 0,1 detik untuk membentuk penilaian pada hal yang mereka lihat. Nah, itulah mengapa visual identity ini jadi faktor penting dalam proses branding sebuah perusahaan ataupun instansi ataupun sebuah produk. Nah, jika tampilan visual dari sebuah brand itu terlihat tidak menarik, maka tentunya hal tersebut akan sedikit audiens yang akan menanggapi bahwa brand tersebut dapat dipercaya oleh mereka untuk dikonsumsi. Selain itu, tanpa memiliki representasi visual yang menarik, pastinya audiens itu akan menjadi kesulitan mengingat nama brand dan menganggapnya menjadi tidak kredibel. Jadi lantas apa sebenarnya visual identity dan apa saja elemen-elemen di dalamnya? Untuk membahas lebih lanjut akan dikupas tuntas oleh pemateri kita pada hari ini, Mas Herlangga Panitama. Oke, pada acara kuliah tamu hari ini, Prodi KPI telah mengundang narasumber yang profesional di bidang desain grafis, di mana Mas Angga Panitama ini sudah melalang buana nih. Oke, sebelumnya saya sapa dulu. Halo Mas Herlangga Panitama. Halo Mbak Dian. Oke, gimana kabarnya? Baik. Ini saya panggil siapa nih? Mas, Kak, atau Bang? Mas aja. Oh, Mas. Aja. Oke, Mas Angga ya panggilannya. Oke, sebelumnya kita foto bersama dulu ya, Mas Angga. Siap. Oke, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Mas Angga memulai men-sharing materinya pada hari ini, saya akan membacakan CV dari Mas Angga ini ya. Oke, di sini terlihat bahwasanya untuk work experience, jadi pengalaman pekerjaan dari Mas Angga ini pernah bekerja di Real Food Winta Asia di Bojonegoro pada tahun 2015 sebagai creative design. Kemudian pada tahun 2016 hingga tahun 2017 beliau beralih ke PT Bahagia Elok Sentosa ataupun di Govan Tempak Bojonegoro sebagai marketing communication. Kemudian beralih lagi pada tahun 2017 hingga 2018 ke PT Televisi Transformasi Indonesia atau Trans TV Jakarta sebagai Marketing Management Information System MMIS. Kemudian tahun 2018 hingga tahun 2020 beliau ke Retail Orang Tua Group sebagai Creative Design Superior. Lalu saat ini beralih ke RSCTI MNC Group as Marketing Creative Design di Section Head MNC ya, Mas Angga? Oke, beberapa klien sebagai freelance yang sudah pernah dikerjakan antara lain ada Kabinet Coffee, Popcan, Invi Studio, Christie, Mels, dan lain-lain. Oke. Baik, Mas Herlangga asli mana? Asli Bojonegoro kah? Oh enggak Pak, saya Sidoarjo Pak. Oh Darjo, Darjo mana Mas? Saya di Sidoarjonya Pak, di apa? Ya kalau kecamatan Sidoarjo di kotanya sih Pak. Oh di kotanya. Oh, oke. Kenal Reza juga ya? Di Arek TV dulu. Reza Kinerja. Oh, Arek TV. Oh enggak, saya enggak ke Arek TV. Oh. Oke. Oke, matur suwun. Soalnya kok Bojonegoro, asli saya Bojonegoro. Oh iya. Jadi ya Pak, dia kenal juga dengan orang-orang di Surabaya, Jawa Timur, banyak yang kenal dulu. Oke. Lanjut Mbak Dian.
Baik, Bapak Nanang. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya teman-teman. Langsung saja kita mulai sesi materi pada kuliah tamu hari ini bersama Mas Angga dengan tema Visual Identity, the essential part of branding that you should know. Waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Mas Angga. Ya, oke. Ini saya bisa share screen, Nadia? Ya, silakan. Sudah saya jadikan co-host. Oke, siap. Oke, sebelumnya saya terima kasih banget buat Pak Nanang, Mbak Dian, Mas Habibie atas kesempatannya kepada saya untuk memberikan ya sedikit pengalaman sama pengetahuan saya praktisi di graphic design ya selama ini gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di kuliah tamu pada ini udah siang ya, menjelang siang di hari Sabtu ini. Mohon maaf banget nih di hari Sabtu ya. Saya tuh Senin sampai Jumat pulangnya malam-malam mulu soalnya. Gitu. Oke. Mohon izin share screen ya Mbak Dian ya. Monggo Mas Angga. Sudah kelihatan kah? Sudah. Oke, ini saya share dulu. Baik, terima kasih karena saya dikasih tema mengenai visual identity dan kita belajar apa aja sih essential part of branding yang perlu kita ketahui gitu. Jadi di dalam branding itu sebenarnya ada banyak banget kalau kita ngomong branding ya. Cuman kita fokusnya sekarang di visual identity gitu. Nah, sebelumnya nih ada peribahasa tak kenal maka tak sayang itu tahun 70-an. Nah, sekarang tak kenal maka tak follow-followan. Nah, kalau misalkan teman-teman ada ya kita bisa saling sharing gitu di sosial media pengetahuan gitu ya misalkan, atau ya interest teman-teman terkait visual identity atau graphic design gitu misalkan, itu ya kita bisa saling kenal di, kalau misalkan teman-teman bisa saling kenal sama saya di Instagram, saya di @angga_praditama, dan kalau di LinkedIn di @angga_praditama. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi benerannya ya, saya pengen tahu pengetahuan teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa jawab. Ini saya ada tebak-tebakan buat teman-teman. Tebak-tebakan, teman-teman bisa jawab di kolom chat kali ya. Jadi kita biar bisa saling interaksi juga gitu. Oke. Ini ada tebak gambar. Ini saya kasih potongan, nggak full. Jadi cuma potongan logo dan juga warna. Jadi teman-teman kalau lihat potongan logo ini, kira-kira ini logo apa sih? Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung share langsung jawab aja di kolom chat ya. Kira-kira ini potongan logo apa? Catai. Pasti sering beli ya. Ada lagi. Oke. Oke, benar. Jadi benar, ini emang potongan logo Capai. Oke, berarti teman-teman emang sering beli ini ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini potongan logo lagi. Oke, yuk jawab. BCA. Logo apa? Ya. BCA, Pak. Siap ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kali ini bukan logo nih, kali ini warna. Jadi teman-teman kalau lihat warna ini tuh merepresentasikan brand apa, atau produk apa, atau perusahaan apa. Jadi langsung jawab aja juga ya. 1, 2, 3. Transportasi. Langsung aja ngomong brandnya aja nggak apa-apa. Oh, Brand Gojek. apa? Gojek. Grab. Gojek, Pak. Gojek. Ada lagi? Tokopedia. Ada lagi yuk. Gojek, Tokopedia. NO itu.
NO. Apa? NO hijau. NU hijau. Kan hijaunya ada macam-macam nih, hijaunya yang seperti apa. Nah ini kalau hijau yang ini apa? WhatsApp katanya nih. Oh, oke. Ya ada WhatsApp, ada Grab, ada Gojek. Nah ini sebenarnya yang benar, ini saya ambilnya, sebenarnya kalau ini saya ambilnya ya Tokopedia. Jadi kalau Tokopedia sama Gojek hampir sama sih emang, karena mereka kan udah satu ini ya, satu grup gitu. Oke lanjut lagi ya, masih di warna. Kalian bisa langsung tebak. Ini warna dari brand perusahaan atau produk apa? Telegram, Twitter? Ada lagi? Telegram, Twitter, lagi? Traveloka? Traveloka. Traveloka. Facebook. Facebook, Pak. Oke, Ada yang bilang Mandiri. Mandiri. Oke. Jadi ini logo corporate logonya Dana. Traveloka. Benar, ada Twitter. Twitter juga sama. Kalau Mandiri itu dia birunya tuh agak lebih gelap, sama kayak di ini, sama kayak di Kayak background-nya. Iya. Ya, nah, Mandiri tuh birunya kayak gitu. Peduli lindungi ya sekarang, peduli lindungi ya benar. Oke, lanjut. Oke, jadi itu ya apa namanya? Jadi teman-teman nih, saya udah sedikit tahu. Jadi teman-teman emang ngeh gitu sama visual identity brand-brand ini. Jadi emang visual identity brand-brand ini berarti sudah kuat di benaknya teman-teman gitu. Berarti, tapi pertanyaannya tetap sih. Berarti apakah menurut kalian, boleh kita saling diskusi aja sih sebenarnya. Apakah visual identity itu sangat dibutuhkan oleh sebuah brand? Gitu. Pertanyaannya kan kayak gitu ya. Bener nggak sih? Perlu nggak sih gitu? Dibutuhinnya. Oke, ini aku lanjut ke materinya. Jadi kalau visual identity itu, ini aku sadur dari 99 Designs, adalah semua citra dan informasi grafis yang mengekspresikan identitas dari brand dan apa yang membuat dia beda gitu dengan brand-brand yang lain, dengan kompetitornya mereka. Gitu. Kayak misalkan nih, ini aku kasih contoh di sampingnya itu ada McD. Kalian tahu itu McD dari mana? Itu kan potongan logo doang kan sebenarnya. Nah, kita tahu kalau itu McD karena dia udah kuat. Pertama dari historinya McD sendiri ya, dia udah lama, dia udah dipercaya sama customer seluruh dunia lah gitu. Dan visual identity McD juga itu dia sangat kuat banget dan dia karena udah kuat, jadi dia nggak perlu visual identity yang kompleks. Kalau misalkan teman-teman ngelihat sejarahnya McD itu ya, dia logonya itu dari yang apa sampai yang sekarang nih, itu dia benar-benar simplify visual identity mereka gitu. Jadi benar-benar yang istilahnya orang-orang ketika ngelihat apa nih ya, ngomong art ya, kalau misalkan mereka ngomongnya itu art ya, kayak busur gitu, pasti tahu oh itu McD itu pasti gitu. Jadi kalau kita pengen brand kita, misalkan teman-teman punya brand gitu misalkan, atau produk yang pengen kita tuh brand kita, produk kita tuh pengen gampang banget diingat, terus punya image tertentu ke customer kita, ke target market kita gitu, ke audiens kita. Visual identity itu sangat penting untuk kita siapin. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan kita pengen bikin bisnis gitu ya, katakanlah ya. Udah bikin bisnis aja, katakanlah kalau yang sekarang UMKM itu bikin apa? IT misalkan. Terus ya udah kita cuman bikin IT-nya doang, bikin produknya aja, tapi terus dijual di botolan biasa gitu misalkan. Tanpa kita bikin logo, tanpa kita bikin nama misalkan juga. Terus warnanya juga seperti apa produk kita. Ya pasti kalau misalkan kita cuman bermodalkan produk aja tanpa bikin nama, bikin logo, terus nentuin warnanya, orang nggak akan ngeh ini produk siapa, produknya ini apa. Terus tadi juga udah disebut sama Pak Nanang tentang kredibilitas produk. Kalau misalkan ya contohnya kita misalkan mau beli Thai tea misalkan, terus nggak ada apa-apanya nih, nggak ada labelnya, nggak ada logonya, nggak ada namanya, kita kan pasti akan ragu-ragu kan, ini apaan nih? Ini beneran Thai tea? Takutnya kan diracun atau apa kayak gitu kan. Itu yang makanya visual identity itu sangat penting banget buat kita untuk membangun
kepercayaan ke customer, membangun kredibilitas ke customer gitu. Jadi perusahaan-perusahaan terus dalam perusahaan besar ya UMKM itu pasti udah sadar banget visual identity ini sangat penting gitu. Nah, terus visual identity ini dibuat pasti ada tujuannya. Jadi bukan dibuat asal-asalan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sebagai desainer terus misalkan nih teman-teman juga udah berkecimpung di graphic design terus sudah punya klien nih, misalkan bikin visual identity itu pasti punya tujuan. Jadi nggak hanya asal bikin logo, nggak hanya asal nentuin warna. Udahlah kalau misalkan makanan udah merah aja gitu misalkan. Nah merah ini kan perlu, kenapa warna merah gitu kan? Pasti ada backgroundnya, pasti ada teorinya, pasti ada yaitu dari background teori, terus pasti ada tujuannya juga gitu. Jadi nggak cuman asal bikin gitu. Nah tujuannya yang ini menciptakan kesan emosional tadi ya. Kalau misalkan merah, emosionalnya itu ketika orang lihat tuh merah itu bikin lapar gitu. Nah jadi that's why kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang F&B, ya nggak semua kayak Catam ya, ungu ya. Tapi biasanya itu pakai warna merah gitu. Supaya kesannya itu emosional itu lapar mulu ketika ngelihat ini visual identity produk mereka gitu. Dan juga tujuan yang selanjutnya adalah menginformasikan ke audiens mengenai sifat dan produk knowledge sebuah brand. Ya misalkan nih, boleh tahu nggak kira-kira teman-teman kalau ngelihat contoh gambar yang saya kasih di sini, kira-kira yang di benak teman-teman sifat dari dan produk knowledge semua brand Coca-Cola ini apa kira-kira? Kira-kira apa menggambarkan apa nih kalau ngelihat gambar ini? Seger, Pak. Segar, apalagi? Kebersamaan. Kebersamaan. Ada lagi? Party. Seru. Seru. Nah itu yang yang ingin dibangun sama Coca-Cola. Gitu. Jadi kenapa Coca-Cola ya karena mereka udah brand gede ya. Ya kita sebagai misalkan teman-teman punya produk UMKM perlu banget nyiapin itu tadi visual identity. Karena visual identity itu tujuannya adalah supaya audiens itu tahu nih Coca-Cola ini apa sih sifatnya, diminumnya tuh saat seru, terus itu tadi kalau minum Coca-Cola itu nanti bisa bikin seger gitu misalkan, udah sumuk kan misalkan udah sekarang musim panas gitu. Terus selain itu juga kita nggak cuma berhenti bikin logo terus nentuin warna doang, tampilan visual yang konsisten memberikan experience tertentu pada audiens. Jadi kayak contoh Coca-Cola ini logonya udah dari tahun kapan, udah lama banget. Mereka konsisten, mereka nggak ganti-ganti supaya audiens itu akan terus terbrainwash dalam tanda kutip. Oke, Coca-Cola itu logonya ini gitu. Terus habis itu contohnya McD juga, McD, KFC gitu. Terus apalagi kompetitornya mereka juga ada Richeese gitu. Mereka pakai warna-warna yang konsisten, nggak terus tiba-tiba McD yang habis merah terus tiba-tiba ganti hijau. Apaan kok tiba-tiba logo McD terus ada warna hijau, kan jadi customer kan bingung kan. Makanya itu diperlukan konsistensi untuk di dalam visual identity itu supaya audiens itu semakin terus ingat ke brand kita gitu. Itu sih. Terus untuk selanjutnya ini tadi ya udah tadi teman-teman udah tebak. Jadi elemen-elemen yang membentuk visual identity itu yang pertama ada logo. Logo ini tuh ibarat kalau teman-teman lagi suka sama orang nih misalkan ya. Yang kalian lihat pertama kali apanya? Coba jujur nih ya. Tampilan. Terus apa lagi? Wajahnya. Wajah. Fisiknya, Pak. Ya, fisik. Itu udah nggak bisa dipungkiri dan jujur-jujurli ya. Jujurli. Jadi yang kita lihat pertama kali secara visual adalah wajah. Dalam hal ini kalau kita ngomong brand itu logo. Jadi logo itu ibarat kalau orang itu wajah, tampilan gitu. Kan nggak mungkin ya terus kita
mau beli produk gitu, terus nggak ada logonya, kan pasti ini produk apa? Kalau misalkan nih ya kita memasarkan produk tanpa ngeliatin produknya, kan pasti yang dilihat wajahnya dulu. Oke, BCA nih, oke, Catem nih, Catem apa sih produknya? Apa ada boba dan lain sebagainya. Terus Tokopedia, terus Traveloka. Nah itu yang dilihat dulu itu wajahnya. Itu dulu. Ketika orang tahu, oke, Catem ini pasti kayaknya berhubungannya sama teh karena pakai gaun. Terus kalau BCA ini ya udah namanya udah besar, terus dia pakai warna biru misalkan. Oh ini pasti perusahaan yang apa namanya nih, ya mudah dipercaya gitulah. Terus Tokopedia, terus Traveloka, terus ya katakanlah kayak Traveloka nih ada elemen burung gitu. Oh pasti perusahaan travel nih karena identik mereka sama burung gitu. Itu elemen utama yang pertama nih ya, yang membentuk visual identity sebuah brand. Yang kedua, tipografi. Nah ini nih, yang tadi ada contohnya Coca-Cola. Coca-Cola mereka jadi kalau misalkan kalian udah belajar tentang logo nih, logo itu ada dua, ada logogram sama logo type. Nah logogram itu logo yang pakai apa elemen gambar kayak ini nih, kayak Catem. Nah dia pakai teh, terus Tokopedia ada pakai kayak burung hantu. Itu namanya logogram. Terus kalau logo type dia benar-benar cuman tulisan doang gitu. Nah ini juga bisa ngebentuk visual identity. Jadi kayak Coca-Cola nih, oke, tipografinya kayak gini. Terus Chanel, nah ini kan apa namanya? Kalian pasti feel-nya kan beda kan? Merek Chanel, terus habis itu ada Ritz-Carlton, New York Times, terus ini saya lagi suka sih, Kingsman. Nah itu kan pasti kalian ketika ngelihat, oke, Chanel ini kayaknya ngelihat font-nya dia ya, itu pasti feel-nya tuh apa, dia modern, terus dia tuh tegas gitu. Terus habis itu apa namanya, pasti kayaknya brand mahal nih kayak gitu. Terus Ritz-Carlton juga, kalau kalian lihat Ritz-Carlton nggak mungkin sehari cuma cepet kan, pasti udah jutaan gitu. Terus New York Times, oke kok fontnya kayak gini ya gitu. Terus Kingsman juga gitu. Itu yang makanya tipografi itu juga penting di dalam membentuk visual identity. Jadi nggak sembarangan juga milih tipografi, tiba-tiba milih font Gotham, terus milih Monster atau Poppins, kan nggak, kan pasti harus ada background-nya juga. Tujuannya apa pemilih font ini kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah warna. Nah, warna ini yang tadi juga sudah disebut, kenapa kok milih misalkan nih Tokopedia, kenapa milih warna hijau misalkan. Terus McD, KFC, pokoknya yang hubungannya sama makanan-makanan, kenapa ngambil warna merah sih? Ya gitu-gitu. Itu apa namanya, yang istilahnya kita nggak boleh asal pick warna. Kita harus tahu background-nya. Dan biasanya kalau di pengalaman saya ngebikin brand identity, itu saya harus tahu dulu nih, dia pertama produknya apa. Terus dia customer target marketnya di kelas mana gitu misalkan. Terus apa? Saya juga nggak asal pick color, misalkan saya dapat klien misalkan saya kebanyakan F&B klien saya. Jadi kalau F&B, kalau F&B apakah benar cuman warna merah doang nih? Bisa nggak sih pakai warna lain? Nah, pakai warna lain ini yang harus dicari. Kenapa harus pakai warna, misalkan pakai warna ungu untuk capai? Nah, itu tadi yang perlu tahu warna dari visual identity, dan harus konsisten juga. Jadi jangan tiba-tiba terus jarak cuman tahun misalkan gonta-ganti warna gitu. Itu kan bikin orang, customer kita tuh jadi bingung. Ini maunya itu brand ini tuh apa sih? Maunya warnanya itu apa sih gitu sih. Terus untuk selanjutnya selain warna ada aset fisik. Nah ini aset fisik ini yang apa namanya, yang saya itu akhirnya beberapa tahun ini jadi nggak cuman soal logo. Oke, logo itu penting, logo itu pasti di awal gitu. Nah yang selanjutnya itu aset fisik. Kalau kalian lihat seragam ini nih, misalkan seragam Indomaret, itu kan pasti
kalau seragam nggak usah pakai logo deh misalkan, cuman bajunya doang, baju biru terus ada strap kuning, ada strap merah gini. Pasti kalian langsung, oh ini pasti Indomaret, gitu, ya kan? Karena itu tadi, karena karena Indomaret secara konsisten karyawan-karyawan mereka itu dipakai seragam. Sama juga waktu itu saya pengalaman pribadi juga waktu saya masuk di dunia media ya, di Trans TV pas awal-awal. Itu kalau misalkan, ini bukan gimana sih, tapi waktu itu ketika saya pulang kampung misalkan ya, terus saya pas pakai seragam gitu, itu orang-orang langsung lihat. Karena kan seragamnya kan, kalau seragam Trans TV kan hitam-hitam gitu ya. Wah, Trans TV nih gitu. Padahal cuma lihat dari seragamnya doang gitu. Itu sih, itu yang ngebikin aset fisik itu penting di dalam visual identity. Terus selanjutnya Apple. Udah kalau misalkan udah nggak perlu ditanya lagi lah kalau produknya Apple gitu. Udah ngeliat aset fisiknya doang, orang-orang itu pasti udah ngeliat, wah ini mantep nih, udah pasti Apple gitu, atau pakai iPhone atau pakai MacBook misalkan. Itu yang orang-orang itu pasti udah percayalah sama produk ini. Makanya itu selain kita ngebenerin logo yang benar, terus itu tadi pemilihan tipografi yang benar, terus warnanya juga harus konsisten gitu. Aset fisik itu juga harus diperhatikan. Jadi nggak cuma itu doang, aset fisik itu penting. Jadi kenapa kalau misalkan kalian ya ditugasin bikin logo, pasti juga harus di-mock-up-in. Oke, kalau misalkan logo ini nih, kamu bikin logo, contoh, misalkan logonya bulat gitu misalkan. Ini bisa diaplikasikan nggak di misalkan di signage gitu, terus dicetak di kaos misalkan, di seragam misalkan. Itu kenapa harus di-mock-up? Karena itu tadi, karena aset fisik itu penting. Supaya orang-orang semakin percaya, oke, ini udah ada aset fisiknya nih juga, brand ini. Berarti kalau misalkan udah ada aset fisik, berarti brand ini itu udah terpercaya banget, terus kredibel banget di bidangnya, gitu. Itulah. Jadi kalau misalkan nanti, tapi aku nggak tahu ya, ini teman-teman udah pada dikasih tugas bikin logo terus di mock-up-in, nggak ya? Baru proses pembuatannya kayaknya. Baru proses ya? Nah itu yang makanya kenapa kalau kita bikin logo nih, misalkan teman-teman juga, misalkan kalau misalkan punya klien gitu, suggest bikin logo, pasti harus di mock-up-in ke beberapa media, ke signage, ke kaos, ke seragam, terus ke mana lagi gitu, itu pasti. Karena aset fisik itu penting untuk membentuk visual identity. Gitu. Jadi, jawaban dari pertanyaan yang di awal ya, visual identity itu sangat penting untuk brand karena satu, meningkatkan brand awareness dan recognition. Jadi orang-orang itu nggak akan cepat lupa gitu sama brand kita. Terus brand awareness-nya itu jadi dapat juga gitu ke audiens. Terus menjadi pembeda terhadap kompetitor ya, paling gampang ya waktu itu saya di Trans TV kan banyak banget ya kompetitor media yang lain ya, kayak contohnya ya kayak SCTI, terus kayak Net itu yang sekarang, terus apalagi banyak. Nah itu supaya jadi pembeda, makanya kenapa seragam Trans TV itu warna hitam, karena media-media yang lain nggak pakai warna hitam gitu. Itu yang sangat penting supaya jadi pembeda. Jadi orang-orang ketika melihat Trans TV, pokoknya Trans TV itu semuanya hitam udah gitu. Terus membuat target audiens itu merasa lebih relate dengan brand ya. Contohnya Indomaret. Kalau Indomaret tuh saya nggak tahu kenapa itu relate banget sama, karena saya lumayan sering ya. Mungkin teman-teman juga sering lah belanja atau tarik duit di ATM di Indomaret kayak gitu. Itu sih, itu kenapa visual identity sangat penting untuk brand. Nah, itu untuk visual identity-nya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, mungkin sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan apa? Mungkin sharing juga nggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Mas Angga. Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk visual identity ini, kalau dia sudah kuat, sebuah brand sudah kuat visual identity-nya, maka brand itu jadi mudah diingat ya, dan
punya image tertentu di audiensnya, sehingga audiens ketika lihat gambarnya pun atau lihat warnanya pun itu bisa langsung nebak, oh ini adalah brand ini, brand ini, brand ini, begitu. Betul, betul. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi pada narasumber kita, Mas Angga. Saya izin bertanya, Bu. Oke, Mas Gandhi, monggo. Mas, saya izin tanya, apakah Maaf, Mas brand- Gandhi, boleh open kamera? Biar Mas Angga bisa kenalan juga nih, Mas Gandhi yang mana? Nah, saya izin tanya, Ya, brand identity ini apakah hanya berlaku untuk logo saja? Soalnya kan kita semua tahu ya bahwa karya visual itu nggak cuma logo itu, tapi ada ilustrasi, terus mungkin poster dan lain sebagainya. Nah, brand identity ini apakah juga berlaku untuk karya-karya visual lainnya gitu? Itu aja sih, Mas. Terima kasih. Oke. Ya, sebenarnya gini, ada pembeda. Jadi visual identity sama brand identity itu beda, Mas. Itu satu pertama. Kalau kita ngomongnya brand identity, kalau kita ngomong brand itu udah lebih deep lagi. Kalau kita menggambarin itu ke manusia ya, itu udah lebih ke personality-nya dia, gitu. Itu namanya brand identity. Nah, kalau visual identity itu tadi menurut cara tampilan visual doang, gitu. Tapi kalau misalkan ngomong brand identity untuk karya visual yang lain ya. Contohnya kalau misalkan Mas suka di bidang ilustrasi, saya juga suka sih, karena saya juga suka ilustrasi. Pernah tahu Dartboard tidak? Dartboard. Dia itu seniman mural. Ya, seniman mural. Dia itu pokoknya udah dia nggak perlu logo, pokoknya dia cuman pakai dua warna doang, cuma hitam putih, terus dia elemen gambarnya itu cumi-cumi, itu orang pasti tahu, oh ini karyanya Dartboard. Kalau orang-orang yang suka mural ya, suka graffiti itu udah pasti tahu, oh ini karyanya Dartboard. Jadi kenapa kalau kita ngomong brand identity di karya yang lain ya nggak harus tentang logo, emang. Karena ya kayak Dartboard kan dia nggak pakai logo, dia cuman gitu doang, orang pasti tahu, oh ini Dartboard, karyanya Dartboard gitu. Gitu sih. gimana Mas Gandhi? Ya, Bu, paham. Berarti itu juga bisa digunakan sebagai personal branding juga ya. Maksudnya branding ciri khas kita sendiri gitu dalam berkarya gitu. Ya, asal konsisten aja, Mas. Gitu. Baik, terima kasih Mas Herlangga. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan selain Mas Gandhi? Oke, Mas Angga, saya coba bertanya nih. Kalau sebelumnya udah pernah ini bikin seperti logo gitu, Mas? Logo udah. Oke. Nah, kalau dalam tahapan proses pembuatan logo itu yang pernah Mas Angga jalani itu seperti apa? Yang prosesnya itu seperti apa, tahapan-tahapannya begitu? Tahapan-tahapannya, oke. Kalau tahapan-tahapannya ya, kalau di dunia praktisi nih, itu nggak bisa saklek sebenarnya ya. Pertama satu nggak bisa saklek, karena pengalaman saya di in-house perusahaan, terus di klien juga, itu prosesnya bisa aja beda-beda. Cuman yang secara garis besar pasti konsep itu nggak akan bisa lepas. Nah, konsep ini kan banyak ya prosesnya. Konsep ini pertama kalau misalkan bikin logo, misalkan saya dulu pernah di Orang Tua Group, untuk pasti kan Orang Tua Group kan punya banyak brand kan, punya banyak produk kan. Bikin logo produk itu kan kita harus tahu ini produk apa. Nah, misalkan itu saya tuh bikin untuk retailnya dia. Kebetulan di bidang retailnya dia itu di bidang kecantikan, jadi jual produk-produk kecantikan gitu. Kompetitornya itu kalau misalkan teman-teman sering datang itu ke Watson ya ada jual kecantikan, terus ada warna, terus ada strawberry. Nah itu yang
saya harus tahu dulu nih dia tuh kompetitornya kalau biasanya itu gitu. Misalkan saya mau bikin logo, saya harus tahu produknya apa dulu, terus target marketnya siapa, kompetitornya siapa, dan saya harus survei dong. Misalkan kayak survei itu supaya saya juga harus tahu logo-logo kompetitornya ini mereka tuh bentukannya seperti apa, terus mostly mereka tuh pakai warna apa gitu. Nah, kadang-kadang klien dan perusahaan tempat saya itu mereka suka challenge. Jadi mereka misalkan ini kebanyakan toko kecantikan tuh pokoknya warnanya misalkan katakanlah pink gitu misalkan. Coba deh pakai warna lain, misalkan orange gitu misalkan. Nah, cuman orange-nya ini saya harus tahu dulu nih orange-nya yang seperti apa. Terus orange itu emang gambarin apa sih secara teori itu apa? Ada kan kalau desain itu kita nggak bisa sembarangan. Sudah ada ya seenggaknya desain itu udah dipelajarin sekian lama, jadi udah ada teorinya. Jadi kita itu sebagai desainer yang sekarang karena udah ada teorinya ya, udah ada pembelajarannya, jadi nggak asal pick color tadi yang saya bilang itu. Jadi itu tadi kalau prosesnya ya konsep, setelah konsep udah oke, ke sketsa. Nah, sketsa ya kan pasti ada bikin alternatif kan bentukan logo seperti apa kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan pakai logogram atau cuman pakai logo type aja itu seperti apa kayak gitu. Udah setelah proses sketsa udah oke, udah di approve nih katakanlah, langsung ke proses digital. Ya di tracing, logonya itu di tracing, terus mulai pick color. Nah, ada beberapa warna yang nanti kita ajuin ke klien, ke bos gitu. Oke Pak, ini pakai colornya itu, ini Pantone-nya itu kodenya ini. Terus udah setelah itu ya setelah proses alternatif terus pasti revisi itu udah pasti kalau kita ngomong desain. Udah oke, langsung diaplikasiin ke media-media yang lain. Kan ada ya, kita itu bikin logo kadang-kadang tampilan di komputer tuh wah bagus banget nih, tapi ketika dicetak misalkan kayaknya aku ketipisan ya gitu. Misalkan kita bikin logonya itu tipis gitu, misal pakai garis yang nggak gitu tebel, tapi ketika dicetak kan harus ada penyesuaian. Nah, kayak gitu. Mungkin teman-teman ini yang sekarang ini tuh logonya halal itu, logonya halal. Nah, itu yang jadi pertanyaan pribadi buat saya, ini kalau dicetak di label ini kelihatan apa enggak, itu doang sebenarnya. Kalau di logo halal yang lama atau logo kita compare ke logo halal yang di negara-negara lain ya, itu mereka solid gitu loh. Nah, logo halal kita tuh kayaknya menurut saya pengen tahu kalau dicetak di label itu kayak gimana. Karena ya oke lah kalau misalkan kita ngomong tampilan visual, wah kayaknya baru banget, fresh banget gitu ya. Gitu. Nah, cuman apakah bagus kalau dicetak di label itu doang? Nah, itu yang membuat menurut saya ya logo yang bagus itu nggak cuma tampilan visual doang, tapi benar-benar bisa diaplikasiin di semua media, nggak ribet gitu. Itu sih. Jadi makanya kenapa kayak yang brand-brand gede ya kayak McD, kayak gitu mereka udah pakai yang simple aja, yang penting bisa diaplikasiin ke semua media. Itu sih. Terus udah sih kalau prosesnya ini biasanya ya cuman itu aja, approve, terus dicetak, di print, terus dibangun fan age-nya kayak gitu. Udah jadi, udah gitu sih biasanya, Budian. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan prosesnya itu kita harus riset dulu ya Mas Angga ya. Jadi harus tahu produknya gimana. Risetnya yang lama sih biasanya. Nah, benar, harus mendalam kan ya. Jadi ya, produknya seperti apa, target market kita seperti apa, terus kompetitor kita itu pakai brand apa, pakai warna apa, pakai senet apa, seperti itu. Kemudian setelah riset udah jadi, lalu masuk pada konsepnya, mau dikonsep seperti apa logonya nanti, masuk pada sketsa, kemudian komputerisasi, sampai pada pick color dan segala macamnya tadi yang dijelaskan sama Sangga. Kemudian setelah sudah final nih, langsung coba diaplikasikan ke aset company-nya, begitu ya? Apakah terlalu tipis kah atau tebal gitu? Nah, Oke. Baik. Kadang
yang saya temuin itu kadang-kadang oke lah, kita sebagai desainer pasti punya idealis ya. Cuman kita yang membedakan kita desainer dengan seniman itu kita itu solve problem. Jadi bukan malah bikin problem, itu doang sih. Jadi kita itu desainer, kita tuh harus solve problem, bukan bikin problem. Itu doang. Itu kalau saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Angga. Mungkin Mas Habibi, Pak Habibi ada ingin sampaikan? Terima kasih, Budian, atas waktunya. Saya ingin tanya aja sih dari pengalaman Mas Angga ya. Karena saya dan Mbak Dian kan mungkin akademisi ya. Kita cuma mentransfer ilmu dari teori ya. Sedangkan Mas Angga sendiri sudah langsung mempraktekkan itu di kehidupan sehari-hari untuk memberikan tadi tawaran problem solving kepada klien, kepada industri perusahaan yang minta tolong atau minta tolong ke Anda gitu ya. Nah, saya tuh penasaran Mas, saya tuh pernah membaca sebuah keluh kesah ya, ketika kemarin rame sekali postingan tentang yang medali emas tuh. Nah, banyak sekali ucapan-ucapan selamat dari partai, dari lembaga. Nah, di situ banyak yang komen, ini pasti desainernya mengalami tekanan batin gitu ya. Antara yang diajarkan di kampus, secara teori sudah diajarkan membuat desain, membuat produk komunikasi visual itu butuh riset panjang, membutuhkan sudah ada prinsipnya, sudah ada elemen yang harus ditaati, prinsip yang harus, dan warna, penggunaan warna dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan yang namanya relasi kuasa. Desain seperti ini, identitasnya apa, kemudian prinsipnya bagaimana ketika bertemu dengan atasan. Saya pengen gambarnya saya lebih gede, gitu. Saya lagi mood pengennya warna ungu, padahal lembaga dia mungkin warnanya hijau, mungkin lembaga dia warnanya kuning. Tapi ketika saya bosan warnanya kuning, Mbok minta tolong ini warnanya diganti warna ungu. Misal seperti itu. Nah, ini bagaimana Mas Angga sebagai praktisi desain berhadapan dengan kondisi seperti ini, konflik batinnya bagaimana? Ini saya cuma penasaran aja, guys, sebagai akademisi itu, iya ya, bagaimana ini teman-teman yang sudah berkarir sebagai desainer ketemu dengan kondisi-kondisi seperti ini. Monggo Mas Angga, mungkin bisa sharing atau pernah atau gimana tawaran solusi untuk ketemu dengan situasi seperti ini. Monggo, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya, itu udah makanan dari saya sih. Udah debat sama klien, sama bos, itu udah kayak makanan sehari-hari, bener gitu. Cuman kalau saya tuh gini, kalau saya tuh menghindari debat kusir. Artinya debat kusir itu kita debat yang nggak pakai dasar. Itu saya menghindari itu. Jadi biasanya ketika saya tuh menganggapnya gini, saya menganggapnya klien gitu misalkan, atau bos yang emang dia tidak tahu desain, mereka itu benar-benar juga tidak tahu tentang teorinya, gitu. Jadi mereka bisa aja karena mereka punya duit ya, mereka punya kuasa gitu. Ya mereka sepengetahuan mereka, sepengalaman mereka. Nah, cuman saya biasanya itu kasihnya itu teori juga, landasan teorinya. Pak, saya itu kenapa desain saya seperti ini? Karena landasan teori saya itu ini loh Pak. Gitu. Kenapa harus pakai warna ini? Nah, itu karena ada pembelajarannya Pak. Gitu. Ini udah. Dan itu saya biasanya kasihnya udah orang-orang yang udah expert banget. Katakanlah kalau misalkan di Indonesia itu graphic designer yang udah expert itu pendirinya DGI, Pak Hani Kardinata. Itu dia, kalau misalkan saya ngutip teorinya dia gitu misalkan, itu udah lebih dipercaya ketimbang omongan saya gitu loh. Biasanya sih kayak gitu. Emang ya suka dukanya klien kayak gitu sih. Itu sih biasanya sih kayak gitu. Jadi saya menghindari debat kusir, saya lebih langsung cenderung ke kasih landasan teorinya. Jadi saya nggak cuma ngobrol doang gitu. Jadi kayak misalkan itu tadi saya ada project logo misalkan. Nah, landasan teorinya saya udah langsung cantumin gitu. Jadi nggak cuman oke Pak warna merah, karena warna merah tuh dipakai juga sama brand-brand yang lain. Nah, klien-klien itu biasanya sama bos-bos itu biasanya dong, ya kamu harus tahu nih kenapa kok McD pakai warna merah.
kenapa ada landasannya itu apa gitu. Itu biasanya udah saya cantumin. Jadi saya nggak asal juga gitu. Itu sih, dan ya kalau ada sih beberapa pengalaman yang pada akhirnya saya cenderung ngalah gitu sama pemikiran mereka. Ya udahlah. Yang penting karena kalau saya ya yang penting selesai, udah itu doang. Gitu. Tapi ada juga klien-klien yang juga jadi lebih open minded. Oh iya ternyata kenapa kok Angga ini milihnya itu bentukannya seperti ini, warnanya ini, tipografinya kayak gini. Itu karena emang ada landasannya. Jadi itu yang membuat akhirnya kita sebagai desainer tuh jadi lebih dipandang karena kita nggak asal ngedesain gitu. Kita punya dasar. Itu sih. Karena kalau saya misalkan ya, saya ngedesain tuh kadang saya mikir ini kenapa ya kok aku bikinnya desainnya tuh kayak gini. Itu sambil mikir gitu. Jadi ketika nanti ditanyain orang itu saya tahu nih landasan teorinya itu apa. Gitu. Jadi nggak sembarangan. Itu sih. Itu sih Mas ini semoga menjawab. Berarti udah kayak ini ya, kayak presentasi ke dosen pembimbing atau dosen penguji gitu ya. Harus ada landasan teorinya. Iya, betul. Oke, gimana Mas Habibie? Ya, makasih. Jadi ada gambaran ya, sama berarti ya, mempertahankan apa namanya landasan teori itu tadi memang butuh apa ya, mempercayakan ke orang tadi. Salah satu tipsnya itu kutiplah dari seorang pakar ya. Ini pendiri pendiri DGI ini siapa? Suryanto Rustan. Ini menurut Sumbo itu siapa? Dan lain sebagainya. Itu saya rasa, oh oke. Kalau orang gede yang bilang kayaknya saya percaya gitu ya. Mungkin itu salah satu tipsnya gitu. Jadi sama ya kalau sidang skripsi juga gitu ya, landasan apa argumennya harus kuat ya. Iya, benar. Baik, mungkin teman-teman mahasiswa lainnya ada yang ingin ditanyakan? Mumpung ada pakarnya di sini. Izin bertanya, Bu. Oke. Mas Igo ya? Iya. Oke, silakan bisa open kamera. Oh ya, sebentar. Oke. Oke. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas banget. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Dian atas waktunya. Izinkan saya bertanya kepada Mas atau Pak Herlangga mengenai visual identity ya, yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin saya lebih bertanya kepada penerapannya. Mungkin secara personal saya ini kan salah satu orang yang bisa dibilang baru banget mengenal gitu Pak, mendesain seperti itu. Nah, menurut Bapak nih, untuk orang yang pemula seperti saya ini, langkah-langkah yang bisa dilakukan itu apa sih untuk bisa menjadi desainer yang terkenal seperti Masnya gitu? Mungkin lebih ke pengalaman-pengalaman pertama kali gitu. Bagaimana sih Mas Herlangga ini terjun ke dunia mendesain, dan apakah memang berkuliah di bidang desain atau memang sebelumnya sudah belajar atau gimana? Mungkin bisa diceritain pengalaman sedikit seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Igo. Ya, saya baru tahu malah kalau saya terkenal. Oke. Kalau dasarnya ya ini pengalaman juga ya. Sebenarnya kalau pengalaman saya di desain pertama saya tuh dulu waktu ambil kuliah DKV itu malah basic saya itu karena emang saya suka gambar aja gitu. Karena saya suka ilustrasi, coret-coret di buku paket kalau zaman SMA ya, di buku tulis kayak gitu-gitu. Terus cuman punya dasar itu aja, terus akhirnya saya memberanikan diri masuk ke jurusan DKV pada saat itu. Ya nggak ada basic desain. Mungkin teman-teman waktu itu saya pertama kali kuliah di tahun 2010, nggak terlalu banyak. Waktu itu kan saya di Surabaya, itu nggak terlalu banyak teman-teman atau mungkin literatur tentang desain gitu. Jadi banyak nggak semarak sekarang lah. Kalau mungkin sekarang ada SMK yang bergerak di dunia desain ya, banyak. Kalau dulu zaman saya nggak ada pas saya SMA itu. Jadi cuma benar SMA aja. Kalau sekarang kan udah ada SMK-nya nih, SMK multimedia. Kalau dulu zaman saya nggak ada di Surabaya. Aku tahu di Jakarta. Gitu. Tapi kalau di Surabaya nggak ada gitu. Nah,
ya emang itu tadi, jadi nggak ada basic design. Cuman kalau misalkan teman-teman nih pengen banget supaya desainnya itu apa ya lebih bisa diterima di masyarakat, kalau saran saya lihatlah banyak referensi, itu aja sih. Semakin banyak referensi di teman-teman, taste teman-teman itu akan terbentuk. Dan kita tuh kan sebagai desainer, itu tadi yang saya bilang, kita tuh solve problem. Oke, kita punya idealisme, oke, kita benar, kita punya idealisme. Cuma somehow ada beberapa part itu kita justru harus solve problem, bukan malah bikin problem. Gitu. Kita oke lah, kita misalkan idealisme, kita punya idealisme, tapi ternyata idealisme kita itu nggak bisa direalisasikan di kenyataan. Misalkan itu kita ngedesain tapi garisnya terlalu tipis, pas mencetak nggak kelihatan banget misalkan, itu tuh nggak bisa. Nah itu tadi sih, banyakin referensi, banyakin lihat Behance, Pinterest. Itu kalau saya itu untuk layout ya, Pinterest, Behance, terus kalau kalian Majalah suka di yang di ya, kafe, apa itu ya, majalah apa ya Mas? kalau dulu itu ada, aku lupa deh namanya. Kalau sekarang udah nggak ada deh majalah. Tapi dulu ada itu dia ilustrasi sih, tapi aku lupa sih namanya, lupa apa gitu namanya. Terus itu ya kalau nge-layout ilustrasi itu lihat, kalau saya itu seringnya lihat Pinterest, lihat Behance. Terus kalau misalkan kalian suka fotografi, coba kalian lihat di textos.com atau Unsplash. Itu banyak banget lah referensinya. Itu sih, banyakin referensi, nanti tes kalian akan terbangun. Saya dulu juga nggak langsung, misalkan nge-layout itu pasti masih berantakan. Dulu saya ingat kalau misalkan saya flashback desain saya awal-awal, kok jijik ya desain gitu sih. Terus akhirnya karena saya makin sering melihat referensi gitu, ya udah akhirnya kebangun saat ini gitu sih. Itu kira-kira. Oke, gimana Mas Igo? Apakah menjawab pertanyaan dari Mas Igo? Bisa menanggapi sedikit lagi, Bu? Iya, gimana? Oh ya, mungkin kan sepengetahuan saya sejauh ini untuk desain komunikasi visual itu sendiri kan ada beberapa gitu Pak di Surabaya gitu, di ITS ya, itu kan rumpunnya Saintek tuh. Nah, memangnya ada nggak sih Pak perbedaan antara rumpun Saintek dan Sosum di DKV itu sendiri? Kan kita ini di KPI ini kan rumpunnya Sosum gitu. Apa sih perbedaan DKV di Sosum dan DKV di Saintek seperti itu? Kalau saya rasa itu nggak ada pembeda ya, maksudnya kayak kamu kuliahnya di kampus teknik atau di kampus apa ya, kayak di kampus kamu sekarang ini nggak ada beda sih. Yang penting itu lebih ke karya sih ya kalau saya ya. Nggak ada kok. Jadi kayak teman-teman saya itu ada yang dari Trisakti gitu, bukan dari teknik gitu. Banyak. Jadi nggak ngaruh sih kamu dari fakultas, maksudnya misalkan desain ya. Kalau dulu kebetulan saya tuh kuliahnya di kampus teknik gitu. Jadi terus saya bandingin di teman-teman yang dari Universitas Trisakti, terus dari misalkan kayak ISI gitu misalkan, itu nggak ada bedanya. Yang lebih penting tuh kekarya sama referensi sih. Cuman ya kalau saya karena banyak kampus itu lebih ke koneksi ya, koneksi. Jadi kan mungkin nih bisa aja teman-teman yang dari Trisakti atau dari IKJ misalkan, mereka itu secara apa ya namanya, pembelajaran mungkin ada beda gitu misalkan. Itu kan, tapi itu lebih ke pembelajaran sih. Tapi kalau soal desain nggak ada sih, pasti sama aja. Gitu, lebih ke koneksi sih. Oke, jadi memang menurut Mas Angga ini nggak ada bedanya antara desain komunikasi visual di teknik ataupun di sosum gitu ya, kalau di universitas itu. Asalkan kita bisa berkarya dan bisa menghasilkan karya begitu. Iya, nggak ada beda. Gitu Mas Igo, gimana? Oke, mantap. Baik, terima kasih. Gimana? Oke, terima kasih Mas Igo. Selanjutnya teman-teman,
Ada yang ingin tanyakan ke narasumber kita? Izin bertanya, Ibu. Oke. Dengan siapa ini? Saya Fatma Isnaini. Oke, Ini Mbak izin bertanya. Ya, Iya. Mbak Fatma bisa on Oh cam? ya, mohon maaf sebelumnya saya izin off cam, Bu, supaya sinyalnya stabil. Oke, siap. Monggo. Menurut Mas Herlangga sendiri, gimana sih cara membangun personal branding bagi desainer pemula di masa sekarang ini? Atau pengalamannya Mas Herlangga gitu. Terima kasih. Oke, membangun personal branding ya. Membangun personal branding itu buat desainer tuh sangat-sangat penting gitu. Jadi itulah yang membuat kita itu ya semua sih, nggak cuma desainer aja, tapi pokoknya seniman itu harus membangun personal branding supaya apa namanya kayak klien terus perusahaan gitu misalkan cari kita itu tahu oh memang udah apa namanya udah pengalaman banget terus cara desain itu dia udah makan banget. Nah caranya gimana? Kalau sekarang itu udah gampang ya, udah zaman sosmed, kalian tinggal ya pokoknya upload karya aja. Kalau misalkan kalian suka di bidang ilustrasi, ya udah upload karya ilustrasi kalian aja. Fotografi ya udah tinggal upload, videografi juga gitu sama. Terus kalau misalkan kalian suka banget bikin logo, ya udah upload aja karya-karya logo kalian. Itu orang-orang kan pasti akan jadi notice. Oh ini nih desainernya gitu. Terus perusahaan-perusahaan juga yang mau hire kalian nih sebagai karyawan, udah nggak perlu lagi nanyain portfolionya kirim ya, nggak perlu karena udah portfolio kalian itu udah apa namanya udah ada di sosmed, jadi perusahaan udah tinggal lihat aja. Itu tadi sih portfolio itu kalian banyakin. Jadi apa namanya jangan cuman berhenti bikin desain satu udah kelar. Pokoknya ada klien bikin aja pokoknya banyakin. Mau itu apa namanya kalau dulu ya kalau misalkan saya pernah iseng bikin poster film padahal mah nggak ada filmnya gitu, udah bikin aja gitu. Itu kan juga latihan taste desain kita gitu. Jadi nggak usah nungguin misalkan kalian harus nungguin tugas kuliah, nggak usah gitu. Udah bikin aja, nggak usah nungguin ada klien juga, nggak usah, bikin aja. Banyakin portfolio. Terus kalau desainer itu udah pasti, kalau saya tuh paling penting juga itu selain portfolio ya, itu koneksi. Udah, gitu. Kalau koneksi kan kita jadi makin tahu nih, kalau di dunia praktisi, koneksi itu sangat penting karena itu jembatan kita ke klien, ke perusahaan, terus ke desainer-desainer yang lain, kita saling share ilmu. Kalau ngadepin klien kayak gini tuh gimana sih? Terus kalau aku dapat klien misalkan ini perusahaan minyak misalkan, itu kan aku nggak pernah tahu ya, nggak pernah dapat perusahaan minyak gitu misalkan kayak. Nah ini cara handle-nya gimana, terus cara face desainnya juga kayak gimana sih, gitu sih. Itu. Begitu Mbak Fatma, semoga menjawab. Oh iya, baik. Kalau terkait itu apa namanya? Hal-hal yang harus diperhatikan saat mengupload karya gitu dalam media sosial itu apa aja ya? Ya, kalau di media sosial sekarang itu karena kebetulan saya juga bergeraknya di inti studio saya itu lebih ke konten juga gitu. Selain bikin branding juga ke konten. Nah, sekarang itu dunia sosmed agak lebih serem sih. Jadi teman-teman kalau misalkan upload karya, pastikan karya kalian itu original. Itu satu. Itu udah nggak bisa ditolerir kalau misalkan kalian ambil karya itu comot misalkan dari karya orang lain, itu nggak bisa ditolerir. Udah pasti kalau dari sosmednya sendiri itu postingan kalian itu akan di take down atau worst case-nya kalian akan dituntut. Nah itu doang sih. Kalau dituntut kan lebih panjang ya, kalian bisa ke pengadilan, gitu. Itu karya apapun, Kalau mau kalian karya desain, karya lagu misalkan, kalau kalian nyomot karya orang lain, atau at least kalau misalkan kalian beneran nyomot nih, itu kalian izin dulu ke yang punya gitu. Misalkan nih kalian mau comot foto orang lain, kalian izin dulu dah gitu. Izin dulu ke yang punya foto. Jadi jangan asal comot.
pasti akan di take down. Kalau enggak ya kalian dituntut gitu aja. Begitu Mbak Fatma. Baik, terima kasih Mas Erlangga, Bu Dian. Baik, terima kasih Mbak Fatma. Jadi kalau misalnya seperti itu, sama kayak kalau kita bikin makalah gitu ya Mas Angga ya. Jadi harus ada sitasinya. Nah, kalau di dunia desain itu juga harus ada izinnya ke pemiliknya gitu kan ya. Nah, Betul. kalau misalnya kayak aplikasi seperti Freepik ataupun Canva itu bagaimana Mas Angga? Itu kan kita bebas mengakses tuh elemen-elemen desain. Nah, apakah kita juga harus mencantumkan atau bagaimana? Nah, sebenarnya kita tuh sebagai desainer ya, menurut saya kita tuh udah harus berterima kasih sama Freepik sama Canva sih menurut saya ya, karena mereka itu justru membantu kita itu mempersingkat waktu. Kalau dulu zaman-zaman saya mungkin sama Bu Dian awal-awal kuliah bikin desain kan bikin objeknya itu sendiri gitu. Nah, sekarang udah tinggal comot aja dari, kalau misalkan butuh vektor ya udah di Freepik atau di Canva, kalau butuh foto ya tinggal ke ke Unsplash atau ke Pexels gitu misalkan. Itu banyak ya, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Atau misalkan kalau kalian punya duit lebih ya ke Shutterstock gitu misalkan. Nah itu yang menurut saya nggak apa-apa. Cuman kalau saya itu misalkan ya saya ambil aset, kita ngomongnya tuh aset sih. Aset desain itu dari Freepik atau dari manapun lah, itu nggak diambil mentah-mentah, jadi tetap diolah gitu. Nggak tahu ya, itu kalau saya itu lebih ke kalau saya cuman ambil mentah gitu ya, nggak diolah atau apa, itu kayak ada kepuasan yang nggak terpenuhi gitu loh kalau saya sih gitu. Jadi pasti akan saya olah atau saya mix and match, misalkan oke lah saya ambil elemen ini terus saya ambil elemen ini lagi kayak gitu. Jadi nggak pure dari Freepik, jadi pasti ada dari mana kayak gitu. Oke, jadi supaya tidak pure plagiasi dari layout designer Freepik, jadi mix and match gitu ya Mas Angga ya. Jadi masih ada sedikit originalitasnya dari kita untuk layoutnya seperti itu. Ya, kalau saya gitu. Oke, baik teman-teman, bagaimana? Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, saya ingin mengingatkan bahwasanya jangan lupa untuk mengisi presensi pada kuliah tamu hari ini. Linknya sudah saya share di kolom chatroom. Untuk Mas Habibi dan Pak Anang, apakah ada yang ingin tanyakan lagi, Pak? Sudah namanya. Oke, sudah cukup. Baik, kalau begitu, boleh minta ini Mas Angga, patah kata sebelum kita mengakhiri sesi kuliah tamu kita hari ini. Ya, oke. Tapi ya sebelum saya menutup paling sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Nanang, Mas Habibi sama Mbak Dian atas kesempatannya ya, saya bisa sharing pengalaman saya, terus ya saya bisa ngobrol juga sama teman-teman yang lagi kuliah di DKV. Saya jadi flashback sih kuliah di saya dulu kayak gimana gitu. Kebetulan saya sama Mbak Dian ini satu angkatan. Jadi tahu strugglingnya kayak gimana. Ya, kalau dari saya ya terkait mungkin sebagai desainer aja kali ya. Mungkin sebagai desainer seperti yang saya bilang di awal, jadi sebagai graphic designer, kita itu solve problem, bukan malah create problem. Jadi kita harus tahu need-nya klien, need-nya perusahaan itu seperti apa. Benar-benar harus tahu dan harus jeli permasalahan mereka. Dan kita harus nyiapin solusinya, dan kita harus tahu nih solusi. Misalkan lah, pengalaman saya misalkan mereka itu ada kendala di marketing misalkan, kok penjualannya menurun ya. Nah, apa sih yang perlu
touch up misalkan secara desain. Nah, oke, kalau secara desain ya udah kita kasih solusinya seperti apa. Kayak gitu sih. Pokoknya itu tadi kalau saya sebagai graphic designer kita tuh harus solve problem bukan create problem. Itu sih Mbak Dian kira-kira. Oke, as a graphic designer, we are must be the solve problem ya Mas Angga for our client. Baik, terima kasih Mas Angga. Oke teman-teman, sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya mohon teman-teman untuk open kamera lagi ya. Kita abadikan momen hari ini kembali sebelum selesai, sebelum kita berpisah dengan narasumber kita. Oke, yuk. Open kameranya, tunjukkan wajah cantik kalian. Oke, ada 60 peserta di sini. Ya, oke. Mbak Lisa, Mbak Riza, dan Mbak Andini nih. Oke ya. Oke, saya mulai hitungan 3, 2, 1, senyum, cheers. Oke, slide kedua. 3, 2, 1, cheers. Baik, terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih. atas waktunya dan juga pada narasumber Bapak Nanang dan juga Mas Habibi dan Bapak Sinu. Pada kesempatannya untuk menghadiri atau untuk mengikuti acara kuliah tamu pada hari ini. Oke, memasuki acara terakhir sebelum saya tutup bersama-sama, saya Dianeka Permanasari selaku pembawa acara dan juga moderator pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipannya. Buah delima berwarna merah. Mari kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya Dianeka Permanasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erlangga. Terima Makasih Mas. kasih Mas Erlangga, teman-teman, Pak Nanang. Terima kasih Mas Angga. Izinlah Mbak Dian. dulu ya. Oke. Oke, saya izin end meeting ya teman-teman. Terima kasih.